Setiap datangnya malam 1 Suro atau 1 Muharram dalam kalender Hijriah, masyarakat di Jawa dan Tatar Sunda menjalankan berbagai laku spiritual yang syarat makna. Di antara ragam sesaji yang digunakan, ada 2 sajian khas yang tak boleh ketinggalan, ayam ingkung dan ayam bekakak. Meski keduanya berasal dari hewan yang sama, namun keduanya memiliki makna, penyajian, dan konteks budaya yang berbeda. Menjadi salah satu jenis makanan yang tidak pernah absen dalam berbagai perayaan adat Jawa, ingkung sendiri adalah ayam yang disajikan secara utuh atau tidak dipotong-potong. Ingkung itu kan melambangkan rasa syukur dan harus ayamnya tuh utuh gitu. Jadi syukurnya harus penuh gitu. Syukurnya nggak boleh setengah-setengah. Pemilihan ayam jantan dalam sajian ayam ingkung bukanlah tanpa alasan. Tradisi ini mengandung makna simbolis yang mendalam berkaitan dengan filsafat kejawen, terutama dalam ritual malam 1 Suro. Selain melambangkan keberanian dan kepemimpinan, ayam jantan adalah hewan yang berkokok sebelum fajar, sehingga dipercaya mampu mendeteksi perubahan waktu antara malam dan pagi, waktu yang dinilai paling sakral karena membatasi dunia kasat dan tak kasat mata. Untuk menu ini sebenarnya yang paling autentik itu soal rasanya gimana sih Mas yang memang ditonjolkan sekali gitu? Kalau ciri khasnya rasanya gurih dan manis, itu karena ciri khas Jogja. Karena bahan apa tuh yang di dalam? Karena di dalamnya ada rempah-rempah kayak bawang merah, bawang putih, segala macam, ada kemiri, terus tumbar gitu bahan-bahannya. Terus ada rempah lain juga kayak jahe, serai, daun salam gitu, semuanya komplit. Meski tak perlu bumbu yang rumit, butuh kesabaran ekstra untuk mengolah ayam ingkung. Setidaknya diperlukan 2 kali pengungkepan di dalam santan, masing-masing selama 4 jam dan 1 jam dengan api kecil. Semua itu bertujuan agar nanti daging dan tulang ayam mudah terlepas, sehingga bisa dibagi secara rata. Untuk menyesuaikan bentuk ingkung, ayam biasanya diikat dengan bilah bambu agar posisinya tidak berubah. Dan yang uniknya adalah diambil bagian atasnya atau bagian arehnya. Nanti ini akan diletakkan di atas ayam ingkungnya. Itulah yang menjadi ciri khasnya ya. Di era modern, ingkung tetap relevan dan dilestarikan dalam berbagai bentuk. Beberapa restoran tradisional bahkan menjadikan ingkung sebagai menu utama, baik dalam bentuk klasik maupun dengan inovasi modern seperti ingkung bakar atau ingkung goreng. Ini sebenarnya kalau untuk penyajian si ayam ingkungnya ini katanya nggak pernah sendirian, selalu ada temannya, kondimennya. Itu kenapa sih? Iya benar, kalau di Jogja tuh biasanya kan pakai nampan besar gitu ya. Kalau ingkung tuh ada urapan, terus ada tempe, ada macam-macam gitu ya. Cuman kan kalau di ini mengikuti yang di pusatnya. Jadi kita cuman menggunakan daun pepaya, terus jantung pisang, sambal sama lalapan. Iya. Ini sudah lengkap ya, ada lauknya, kemudian ada sayur-sayurannya. Ini boleh aku makan nih? Boleh. Silakan. Kalau pengen makannya Mas aku bawa ya. Kayaknya nggak kuat deh. Mau. Biasanya akan ditaruh bersama tumpeng dan bunga sebagai bentuk sesaji kepada leluhur sekaligus permohonan keselamatan. Ya, dari budaya sendiri ya, budaya Jawa itu sendiri disebutkan memang ini sudah lama ya, sejak zaman Kapitayan ya, atau era di masa sebelum maksudnya pengaruh Hindu-Buddha. Tapi pada masa Hindu-Jawa juga ini tetap dilanjutkan ya, terutama pada saat ada ritual, nah itu disajikan. Misalnya pada saat kelahiran sebagai bentuk rasa syukur, kemudian dalam pernikahan ini sebagai bentuk keharmonisan yang utuh. Ada juga yang disajikan pada kematian, ini dianggap sebagai penghubung kepada roh leluhur. Tetapi lain ingkung, lain pula ayam bekakak. Tersohor sebagai salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Sunda, ayam bekakak memiliki makna berbeda dengan ingkung. Jika ingkung lebih bermakna sebagai memasrahkan, bekakak condong pada makna persembahan ataupun pengorbanan.
Ini kan kalau biasanya kalau orang bakar-bakar nih ya Kak, itu biasanya langsung dibakar aja. Kalau ini ada proses ngerebusnya dulu. Direbus dulu kita Kak, biar bumbunya dia tuh meresap ke dalamnya dagingnya sampai ujung dagingnya. Biasanya sih ini 1 jaman ya Kak, bisa jadi 1 jaman biar dia ngeresep. Terus udah direbus kayak gini, kita tirisin dulu, kita baru goreng sebentar. Bekakak juga lazim dimasak dan disajikan secara utuh. Dalam istilahnya, bekakak punya arti yang sangat beragam. Beberapa menyebut bekakak berarti duduk bersila. Sebagian mengatakan bekakak adalah hasil sembelihan. Melansir dari laman warisan budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekakak diartikan sebagai dibakar sesuai cara memasaknya. Nah Kak, ini kan bekakak ini banyak ya, ada bekakak Betawi juga. Nah itu kalau untuk bekakak khas Sunda ini sebenarnya seperti apa sih Kak? Harus 1 ekor. Biar apa? Biar kita nanti makannya bebarengan, terus rasa dari ayam kampungnya itu nggak hilang. Terus di sini juga kita ngebakarnya masih pakai arang, masih pakai zaman dulu banget. Biar apa? Biar rasanya itu masih ada rasa-rasa asli bakar dari arangnya ini. Meski terlihat sederhana, memanggang ayam bekakak tak bisa dibilang mudah. Butuh ketepatan ekstra, terutama ketika membolak-balik ayam. Kak, untuk kesulitan panggang ayam yang memang utuh kemudian besar seperti itu apa sih Kak? Kesulitannya mempertahankan bentuk dan ukuran ayam bekakak warung Sunda ini Kak. Kalau semisal potek kayak gini, jadi bukan bekakak dong. Bekakaknya itu harus utuh dan seperti ini. Nah, mungkin memang ciri khasnya adalah bekakak tuh harus utuh. Iya, betul. Nah, kalau copot-copot kayak gini? Bukan bekakak namanya, beradik ya. Dalam tradisi adat pernikahan Sunda, ayam bekakak biasanya disajikan lalu ditarik oleh kedua mempelai atau biasa disebut ritual pabetot. Selain harapan akan kebaikan, tarik-menarik ayam ini bisa diartikan bahwa pernikahan adalah proses saling mengerti antar pasangan suami istri. Uniknya, siapa yang mendapat potongan ayam terbesar, konon akan mendapatkan rezeki paling banyak di kehidupan nantinya. Sementara dalam ritual ruatan, ayam bekakak menjadi simbol pengorbanan atau tebusan. Ia ditempatkan sebagai medium tolak bala agar tidak mengenai manusia. Dengan cara ini, ayam sebagai makhluk hidup dianggap telah mewakili manusia untuk ditumbalkan, tentunya dalam bentuk simbol. Nama bekakak itu sendiri memiliki arti ya sebagai sembelihan atau persembahan gitu. Tapi ada juga yang menganggap bekakak itu artinya ya ayam utuh yang dipotong atau dibelah 2 kemudian direnggangkan. Karena memang salah satu prosesnya kan dia dipanggang dan dijepit atau ditusuk dengan bambu. Ayam bekakak ini memang disajikan biasanya pada hitanan ya. Tapi yang paling sering terlihat itu pada saat pernikahan. Dalam refleksi spiritual malam Satu Suro, kedua sajian memperlihatkan cara unik leluhur untuk menyatukan spiritualitas, alam, dan makanan dalam satu kesatuan ritual. Sajian bukan hanya sekedar konsumsi, tetapi menjadi media doa, simbol, dan penghubung antara manusia, leluhur, dan Sang Pencipta.